Assalamualaikum guys, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Makasih, lovely Nurse. Berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Gimana? Udah banyak yang keluar ya? Alhamdulillah ya. Seluruh readingannya Mami, alhamdulillah udah banyak yang keluar ya. Waalaikumsalam. Ya kita ikuti aja lah permainannya. Ya enggak? Kita doakan aja yang terbaik. Ya kan? Doakan aja yang terbaik, jodohnya mereka masing-masing. Selamat siang. Waalaikumsalam. Jangan lupa ikuti YouTube-nya Mami ya, MS Fortune Tarot 99. Itu banyak readingan baru. Ya. Jangan lupa ikuti, di subscribe, di likes, di komen, di share agar energinya terkoneksi. Ya. Gimana, ada kabar baru lagi enggak? Alhamdulillah ya, readingannya Allah kasih nyata, perlahan tapi pasti. Dan insya Allah itu sebagai pelajaran jembatan kita semua ya, untuk berbenah diri. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya kan, insya Allah lekas sembuh ya, Fuji. Mami kan sering ngasih tahu jaga kesehatan, pokoknya jaga diri gitu. Kan di readingan udah pernah dibaca, awas jangan sampai sakit, karena kartunya itu kan sudah dilihat gitu. Allah udah ngizinin. Ya terserah sih mau dipakai buat jembatan atau tidak, terserah. Mau dijadikan payung atau enggak, readingan mami nggak apa-apa. Mami nggak masalah, say. Yang penting mami udah ngasih tahu, ya kan? Sebelum sakit ada huru hara dulu, Mi. Langsung sama Ai di take down, Mi. Huru hara apa tuh? Di YouTube-nya Ai, gendong-gendongan, Mi. Oh, iya iya iya. Iya. Kalau itu udah sering VIP sih di TikTok gitu. Oh, yang itu. Ya, udah sering VIP kan. Maksudnya udah VIP kemarin-kemarin gitu loh. Yang habis 17-an ya kalau nggak salah ya. Itu VIP sendiri loh guys. Aku nggak nyari ya. VIP sendiri. Iya, maksudnya VIP sendiri. Ya mau gimana, kalau sudah waktunya kebuka ya kebuka, kan gitu. Jadi ya siapapun lah yang kemarin ya sampai mencaci maki, menghina, menfitnah ya, apalagi sampai sumpah-sumpahin orang lain. Ya, masalah ya kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang masalah pribadi mungkin perasaan ya. Ya kalau bisa jangan sampai sumpah-sumpahan kayak gitu loh, apalagi ya disumpahin lumpuh lah segala macam ya, kalau bisa jangan, ya kan? Sekarang kan nama Allah dibuka tuh jadinya, ya kan? Jadinya sama Allah dibuka. Kan kita nggak tahu kan doanya itu langsung tembus ke langit gitu loh. Maksudnya ya jangan sampai terlalu berlebihan lah benci dengan seseorang hanya karena apa namanya? Hanya karena kesalahpahaman kayak gitu. Ya. Soalnya kasihan loh orang yang nggak salah kemarin tuh. Jadinya kan nama Allah dibukakan. Ya kan, sampai disumpahin katanya. Kata Lisa cerita sama aku. Disumpahin Mi, katanya si Sartum lagi sakit kakinya sampai disumpahin lumpuh. Astagfirullahaladzim. Aku bilang, itu seriusan. Bener Mi, katanya. Ya Allah, sampai segitunya Kak bencinya gara-gara ya foto yang itu yang kemarin awal ya kan. Sampai disumpahin begitu, orang lagi sakit, disumpahin sampai lumpuh. Kan kasihan. Nah, akhirnya
kita nggak tahu kan doa apa yang dia panjatkan ke Tuhannya, ke Allah, yang dia yakini, ya kan? Kita kan nggak tahu apa yang di batinnya dia. Kenapa dia bisa upload itu, ya kan? Kita kan nggak tahu, ya kan? Hubungannya mereka tuh bagaimana dulunya, ya? Kok sampai bisa upload begitu? Terus kenapa? Tujuannya apa? Kan ya namanya gara-gara laki-laki jadinya dah tuh gue ngomong. Aduh, gara-gara laki-laki kan gak enak, ya kan? Pertemanan jadi berantakan. Apa gara-gara perempuan, ya kan? Pertemanan jadi berantakan kan gak enak, Beb. Apalagi kalau udah pernah deket temenan, terus gara-gara lawan jenis kayak gitu, kan gak nyaman kitanya hidup juga. Ya katanya disumpahin sampai lumpuh. Aku tahu dari Lisa. Aku aja nggak tahu loh. Lisa yang cerita sama aku itu. Ya nggak lucu lah, say. Udah biasa itu Mi di pertemanan. Oke, udah biasa. Tapi ya setidaknya jangan sampai lebih memberi salah paham. Karena kan sebagai influencer ya, sebagai entertainment gitu loh. Kalau pertemanan di dunia biasa mungkin is okay lah gitu ya. Enggak terlalu kelihatan orang. Nah, ini kan kalau sudah menjadi public figure, automatically ya kita harus ya gimana caranya ngimbangin agar tidak kebahagiaan kita ini nyakitin orang lain, ngerebut punya orang lain, atau kita nggak tahu nih kalau yang sama kita ini ternyata udah jalan nama yang ono misalnya, ya kita gimana caranya ngimbangin aja gitu loh, dan arahkan misalnya kita punya fans jangan sampai ada tutur kata yang menyakitkan karena kita nggak tahu kan orang tersebut dengan misalnya pasangan kitanya gimana dulunya, pertemanannya bagaimana, kan ya nggak mungkin mereka membocorkan semuanya apa yang mereka lakukan kan di belakang kita. Nggak mungkin kan? Nggak semuanya akan jujur. Pasti ya di silent. Ya kan? Cuman ngebatin, sakit hati karena sudah ditinggalkan atau diabaikan. Kayak gitu. Ya udah biasa sih. Cuman kalau menjadi entertainment ya harus difikirkan resikonya juga. Karena kan menyangkut banyak orang yang akan jadi ikut-ikutan fitnah, ikut-ikutan ngebully. Bener nggak? Waalaikumsalam. Bener nggak guys? Coba. Ya kan? Kita harusnya memberikan contoh yang baik, terutama dari lisan kita, dari apa yang kita lakukan itu akan di-copy sama fans-fansnya kita loh, atau yang menyukai kita, ya kan? Pasti akan di-copy, bahkan bisa lebih ekstra dari kita. Kopinya saking obsesi, banyak loh di luar negeri saking obsesinya dengan idolanya sampai ada yang ngebunuh idolanya di luar negeri. Hati-hati loh. Iya betul Mi. Ya iya. Waalaikumsalam. Ya menjaga adab akhlak lah Bu. Itu penting banget mau di luar negeri kek, mau di dalam negeri kek. Ya, mau di luar rumah atau di dalam rumah kayak gitu. Itu VIP sendiri memang. Aku juga kaget sih. Kaget. Iya, Royup. Salam dari Malaysia juga, sayang. Kaget sih. Cuman ya mau gimana? Kan di readingan juga udah dibilang. Jangan terlena dengan permainan. Nanti terjebak sendiri. Dan ya akan menjadi dilema sendiri. Ingat nggak? Aku ngomong kayak gitu. Di dalam readingannya.
Ya kalau cewek ekstra harus jaga diri. Kalau laki sih mungkin nggak terlalu berat ya. Kalau perempuan kita berat ya untuk jaga dirinya ya. Karena banyak hal yang nggak bisa dilakukan semua oleh perempuan kayak gitu. Ya kan udah dibaca. Kan udah dibaca, udah dilihat. Jangan terlena dengan permainanmu. Nanti terjebak sendiri. Nah, jangan salahkan orang lain ketika ya permainannya menjadi dilema. Kayak gitu aja. Bener nggak sih? Pendapatnya kalian gimana tuh dengan yang aku ucapkan? Masuk akal nggak? Bermain boleh, silahkan saja. Gitu. Iya, Mi, masuk akal. Ya, bermain boleh, silahkan. Tapi jangan di luar kendali. Terus juga pikirkan lagi kita masih ada orang tua atau enggak. Kayak gitu. Ya kan? Kecuali nih, maaf-maaf kata ya. Kalau kita orang tuanya udah meninggal, misalnya, kalau memang kita nggak ada rasa ketakutan dosa terhadap orang tua, ya mungkin bisa bebas banget gitu loh. Terserah lu dah gitu. Apalagi kalau yang masih hidup, masih komplit. So ya kalau bisa gunakan dengan baik gitu loh. Kehadiran orang tuamu yang masih ada fisiknya, jangan sampai melukai batinnya. Disengaja atau apalagi nggak apa disengaja atau nggak disengaja gitu loh. Karena kalau udah kehilangan orang tua satu aja, itu beda say rasanya, nggak nyaman, serius. Ada rasa kosong. Kalau yang masih komplit, jangan merasa, oh, orang tua gue masih komplit, gini-gini. Jangan. Justru kalau masih komplit itu, belajar dari orang yang sudah kehilangan. Tanya gimana rasanya kehilangan. Gitu. Ya kan? Tanya sama orang yang sudah kehilangan orang tua, entah satu atau dua-duanya, gimana rasanya. Pasti nggak enak gitu loh. Penyesalan ada ya, kayak gue juga penyesalan terkadang. Penyesalannya gini, kok gue bandel ya dulu ya, tapi alhamdulillah sih ada masanya akhirnya gue bisa memperbaiki diri gitu loh. Walaupun orang tua ya ada yang diambil sama Allah satu, tapi di saat itu gue udah menjalani perbaikan diri, jadi ada rasa kebahagiaan di situ juga gitu loh. Nah, kalau begitu kasihan orang tua, sayang. Beban tuh orang tua kalau udah nggak bisa bilangin anak, ya paling mereka diem. Nah, justru kalau orang diem itu nggak nyaman say doanya. Ya, nggak nyaman doanya kalau udah orang diem. Lu hati-hati deh. Ya, kalau orang udah nggak nanyain lagi, udah nggak banyak bertanya, lu hati-hati deh. Seriusan dah. Yang biasanya hai, biasanya kamu begini, kamu begitu. Hati-hati gue bilangin dah. Soalnya itu bakal sering kejadian apa yang dia ucapkan dulu. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kamu tidak memperhatikan, tidak menghargai, ya kan, cara dia apa namanya, mengasihi kita gitu ya dengan nasihatnya. Ya, udah. Kamu akan kelimpungan sendiri. Ya kita doakan aja ya kalau memang nih ya Fuji sama Rakin jodoh ya nggak apa-apa sayang. Kita doakan cepet nikah. Bener nggak? Bener nggak say? Coba. Soalnya sudah ada yang video begitu kan. Jadi ya kalau nggak jadi kan kasihan. Ya kan? Kalau nggak jadi kasihan orang tuanya. Ya kan? Yang menampung nama jelek ya orang tua. Apalagi orang tua masih hidup. Kasihan. Ya kan? Karena menanggung rasa beban yang nggak bisa diomongi.
Di sini tidak ada personal reading sayang. Kalau mau personal reading di DM ya. Satu pertanyaannya 400.000. Iyalah, kalau orang tuanya masih ada pasti sering ditanyain nanti, apalagi entertainment. Ya kan? Pasti ditanyain sama wartawan, sama banyak orang. Kata Wanset nggak apa-apa Mi pacaran begitu. Ya cepet nikah aja. Jangan pacaran yang begituan terus, cepet nikah. Kasihan orang tuanya loh. Kita malah doain loh, ya. Kalau udah ada video begitu ya kita doakan Puji sama Raki nikah. Bener nggak? Coba. Doa Mami bener nggak? Karena sudah ada video begitu kan. Jadi biar nggak fitnah ke orang lain lagi, kemana-mana, kayak gitu. Ya, dan juga Puji bisa mengakui inilah pasanganku gitu. Jadi bukan hanya statusnya teman sahabat, tapi ya kita ngelihat sesuai fakta videonya begitu kan orang pasti berasumsinya jahat. Benar nggak? Coba. Orang kan jadinya berasumsinya jahat loh. Apalagi orang yang awam ya, emak-emak yang gaptek gitulah ya. Pasti ngeliatnya, ih, nih anak gimana sih? Apa sih? Statusnya apa sih? Kan begitu. Kalau kita kan ya anak-anak yang milenial itu masih bisa, oh, pergaulan zaman sekarang gini-gini. Nah, kalau emak yang gaptek gimana? Ya kan? Kalau emak-emak yang gaptek, yang ya memang bener-bener kampung banget, ya kan? Taunya dia ngefans seseorang, terus ngelihat ya idolanya begitu, terus dia nggak nyaman, pasti pikirannya negatif. Astagfirullahaladzim. Ya kita doain aja Fuji sama Rakin cepat publish ya sebagai pasangan dan kita doakan mereka benar-benar ada pernikahan. Kan tuh doa bagus, guys. Kita bukan doa bukan doa ngejelekan. Doa bagus loh. Ya kan? Aku juga sebagai yang ngebacain tentang Ferrell dan Fuji, aku juga nggak ngelarang gitu loh, karena memang udah dalam readingan yang tahun lalu, ya akan hadirnya orang baru, orang Malaysia ya, orang seberang. Ingat nggak guys, yang aku bilang? Ya kan, yang aku bilang, nanti Puji akan dipertemukan dengan orang baru, tapi bukan si Aisar. Ini orang luar gitu. Tapi ya Pujinya harus tahan banting, jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai terjebak dengan permainan. Itu tahun lalu loh. Aku udah bilang di readingan. Ingat kan? Tuh, Mamsel aja bilang ingat tuh. Ingat nggak? Tuh, Love Landers aja bilang ingat. Tahun lalu loh aku bilang kayak gitu, pertengahan Juni-Juli kalau nggak salah. Yang nggak lama itu ada masalah tentang beritanya Erika. Juni-Juli itu. Ya aku bilang hati-hati ya Ji. Jaga dirimu, jangan sampai terjebak dalam pergaulan yang gak jelas. Nanti kamu kena apesnya, nanti kamu kena efeknya. Karena kamu energinya center 9. Kalau nggak bisa controlling, energi penyembuhanmu akan menjadi energi penyakitmu sendiri. Kayak gitu. Karena aku udah ngasih tahu dari tahun lalu. Malah aku dibully. Ya kan, dibilang sama one setnya bla 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 bla. Ikut campur lah, inilah itu. Padahal gue mayungin. Tapi berjodoh mbak sama Rakin mbak. Belum janur kuning ya sayang. Kalau udah janur kuning baru gue bilang berjodoh. Orang udah nikah pun bisa bercerai. Ya, jadi jodoh itu masih rahasianya Allah. Ya, cuman aku mendoakan karena sudah ada video gendong-gendongan. Aku doakan Fuji sama Rakin itu publish. Ya, publish. Jadi tidak membohongi publik, tidak membohongi banyak orang. Kalau sudah membohongi banyak orang, itu banyak doa-doa loh yang gak bagus nantinya buat Fuji sama Rakin.
Bener nggak coba? Gue malah nyuruhnya Fuji sama Rakin publish. Karena sudah ada video kayak begitu, mau gimana? Jangan bilang hanya teman, sahabat, itu sama aja membohongi publik. Ya, itu mendoakan di sini, tidak menjelekkan Rakin ya. Aku mendoakan ya. Kalau memang sudah ada janur kuning, itu baru jodoh, say. Kalau belum janur kuning, lo udah pacaran 10 tahun, tiba-tiba putus satu hari itu nggak jadi nikah, yang nggak jodoh. Nggak jodoh lah sayang. Lo pacaran 10 tahun, semua sudah ditata rapi. Udah bolak-balik putus nyambung. Tiba-tiba sudah di hari haknya. Udah dandan pula, tuh banyak kejadian kan orang. Tiba-tiba pengantinnya kabur atau nggak jadi, terus gimana itu? Dibilang jodoh nggak? Kita kan nggak tahu. Cuman di sini aku mendoakan Fuji sama Rakin biar segera publish gitu, agar tidak membohongi publik. Soalnya nanti kalau penontonnya yang setia sama Fuji ya kan merasa kecewa, merasa nggak nyaman, ya kan? Ternyata oh dia ada hubungan tapi kenapa bilangnya teman sahabat, kan jadinya merasa dibohongi. Nah nanti batinnya penontonnya yang setia sama Fuji itu jadi ngebatin, kan nggak enak. Kan nggak enak jadi doa buruk walaupun nggak diucapkan karena kekecewaan. Di sini mah nggak ada yang ngelarang Fuji sama Rakin, kagak ada sayang. Justru gue ngedoain. Seriusan ngedoain, gue mah ada di sini. Nggak ada ngelarang Fuji sama siapapun. Nggak ada yang ngelarang, serius. Aku dari awal aja, dari baca Fuji 2025, itu nggak pernah berpihak kepada Feral terus, nggak ada. Fuji terus, nggak ada sayang, karena aku bukan fans mereka ya, gitu. Bukan FOMO baca mereka, karena memang aku cuman diamanahkan selaraskan energi mereka berdua. Yang ternyata mereka itu senternya 9, penyembuh healer. Kalau tidak diselaraskan itu akan menjadi petaka mereka sendiri. Energi penyembuhnya itu kalau disembuhkan lama, angka 9 itu, say. Kata one setnya itu sudah publish Mi. Lah kalau udah publish kenapa diedit lagi sama si Ai? Kenapa harus takut? Kan sudah dipublish, kenapa diedit? Pakai logikanya aja. Kalau memang sudah dibilang publish, kenapa si Ai-nya ngedit tentang yang digendong? Nah loh, gimana dong? Kan jadinya cemplang-cemplung ibaratnya. Nggak jelas. Jadi bingung sendiri, pusing sendiri, kelabakan sendiri, gimana sih? Kita mah di sini doain. Feral misalnya udah nggak jodoh sama Fuji, dapat yang lain, alhamdulillah. Fuji nggak jodoh sama Feral, dapat si Rakin misalnya, ya alhamdulillah. Yang penting jujur, publish, dan ucapkan Verpu bubar nih. Entah si Feralnya, entah si Fujinya, ucap aja. Kita lepas. Iya kan? Jadi kan kasihan orang yang fans dengan Fuji sama Feral. Jadi dibuat bingung doanya buat siapa. Aku juga nyaranin ke Feral. Feral kalau memang kamu nggak ada hubungan sama Fuji, tinggal bilang aja Verpu bubar. Simple, Ral. Ya. Nah, Fuji pun sama gitu loh. Kalau memang nggak nyaman dengan adanya Verpu, tinggal bilang aja sama kayak bilang Sarji bubar, Aifu bubar. Udah kan, simple kan? Kita bubar. Ya nggak guys? Di sini mah nggak ada yang maksakan harus jadi sama ini, jadi sama ini, nggak ada sayang.
Kayaknya readingan yang waktu itu tentang oma opa kejadian lagi ya. Ingat nggak? Nah, aku bilang oma opa menjadi apa namanya? Menjadi ibarat tuh kayak tutup pancinya gitu loh. Jadi covering terus, kasihan sih orang tua di masa tuanya gitu ya. Kita lihat ya koneksi Twin Flames. Ya kan aku udah baca itu Kanza. Tahun lalu tuh banyak banget, sampai awal tahun aja aku masih baca, sampai sekarang aja aku sering ngomong kan. Itu kusut tuh stres sayang, depression, pikiran, overthinking. Penontonnya banyak, nggak apa-apa sayang. Biarin, biar kita sama-sama belajar gitu loh. Makasih Rani. Ayo donatnya sayang, penuhin donat mami yuk. Donatnya yang punya donat, ayo penuhi, berkah selalu, rezekinya bertambah terus Rani. Sehat-sehat. Ayo donatnya kita lihat ya, koneksi Twin Flames. Mami itu nggak pernah, ya maksudnya menghakimi, ya. Misalnya, oh Puji jangan namarakin. Enggak juga sayang. Aku nggak gitu, kalau mau jalanin ya jalanin aja. Yang penting ada komitmennya, ada ungkapannya gitu loh. Senang deh mami sebut nama aku. Mami natural kan? Oh iya, alhamdulillah, insya Allah. Mami mah netral sayang. Netral. Mami udah hampir 2 tahun loh baca Fuji sama Feral. 2 tahun. Tanya anak-anak dah. Dari awal 2025 Januari. Ada yang berubah nggak? Nggak ada. Konsisten? Iya. Tanya anak-anak. Biasanya kan mami sebut aku Loverfu. Iya kan nama kamu tadinya Loverfu, Neng. Lo gimana sih? Tanya anak-anak. Makanya butik Nana ya dia mah dah aneh ya. Lah nama dia kemarin tuh siapa ya? Loverfu. Lah sekarang depannya Rani. Lah gue sebut. Lah gimana sih? Gue menyebut apa yang ada di tulisan sih. Ya Allah. Yang salah siapa? Ya. Yang kegilangannya siapa? Aduh. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bener deh yang nyebutin nama dia yang bingung. Readingan tahun lalu tuh banyak yang kejadian ya. Kan waktu aku bilang, Puji nih hati-hati jangan sampai kejebak dalam pergaulan temanmu. Gak lama masalah si Mbak R. Ya kan? Terus Puji hati-hati ya, jangan sampai salah ucap, salah kata, nanti jadi fitnah lagi gitu kan. Nggak lama yang demo. Ingat nggak? Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku udah bilang, nanti Puji akan ketemu seseorang seberang, tapi bukan Aisar. Dan ini ya hubungannya bisa berlangsung lumayan lama. Ya bisa berujung nikah, bisa pun tidak. Ingat nggak? Tapi akan banyak beda pendapat. Ingat nggak aku ngomong kayak gitu tahun lalu? Akan banyak perdebatan. Awas jangan sampai ada fitnah. Jangan sampai menyakiti orang tuamu. Jaga pergaulanmu, jangan sampai sakit. Karena aku ngomong gitu tahun lalu. Tuh, ingat Mi? Iya kan udah dibaca. Ya kalau misalnya Pujinya, aku tahu Puji juga pasti suka nonton. Buktinya dia nggak ngeblok aku. Ya kan? Ya buktinya dia nggak ngeblok aku masih bisa tag dia kok. Soalnya aku tahu karakter dia itu. Kalau udah nggak suka, apalagi nggak sesuai dengan yang dia rasakan, ya apalagi dengan orang yang dia udah nggak inginkan, itu pasti sama dia di blok.
Nah, sedangkan aku nggak diblok loh sama dia, masih bisa ngetek. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Koneksi Twin Flames. Aku masih bisa ngetek dia loh. Tuh kan. Energinya jadi nggak enak ya. Twin Flames-nya ya. Karena The Temperance, Nine of Swords. Ayo donatnya guys. Donatnya. Bantu target. Donatnya tebarin. Ya. Tuh. The Temperance, Nine of Swords. Ace of Swords. Ini koneksinya bingung untuk ngejawab, berdamai dengan keadaannya bagaimana ini. Iya, kemarin udah mendingan. Aku juga baca Scorpio tadi aneh loh energinya. Kamu nonton deh di YouTube aku. Makasih Ivo. Ayo Ivo donatnya yang bagus. Fujinya mah welcome sama mami. One setnya yang malah belibet. Nah itu dia orang buktinya Fujinya juga nggak ngeblok aku. Makasih Ivo, berkah selalu, rezekinya bertambah terus dari segala arah yang halal. Makanya Fujinya nggak ngeblok aku. Aku masih bisa ngetek nama dia. Artinya apa kalau masih ngetek? Coba. Aku tanya kalian deh. Ya, kalau kalian masih bisa ngetek orangnya, berarti apa? Masih welcome lah. Masih welcome. Justru dia nunggu readingan aku. Pengen tahu. Tuh kan, Seven of Swords. Koneksinya Twin Flames-nya nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Tuh, Two of Cups. Bingung mau baikannya lagi, mau damainya lagi, gimana ini jujurinya, karena sudah ada video itu ya. Nanti diperbayar ya, baca Oma Opa ya, diperbayar. Iya, saya kepanikan sendiri padahal ya, readingan aku ini kalau kita berpikirnya secara positif, ya ini akan menjadi payung. Biar kalau ada apa-apa, oh mami udah pernah ngomong kayak gini nih, oh iya ya, gue mesti hati-hati nih, kayak gitu. Tuh kan, menggantung kan. Hubungannya jadi menggantung ya. Komunikasinya juga jadi nggak jelas. Apalagi ada ya Viti yang kayak gitu ya. Jadinya ya nggak jelas. Jadinya tujuannya mau gimana ini? Koneksi Twin Flames-nya. Mau di-endingin juga udah terlalu menyakitkan. Nine of Swords. Nusuk banget. Nusuk. Nusuk banget. Kan aku udah bilang, makin jauh dia. Nanti kalau udah bener-beneran menghilang, baru tuh DM tuh nyari. Kelabakan, serius loh. Kelabakan. Kelabakan saya. Kalau feminimnya sudah benar-benar menghilang dari deadline-nya, benar-benar ya maksudnya menghilang lah, udah masa bodoh gitu ya, bahkan bisa ganti nomor atau segala macam, udah maskulinnya itu kelabakan saya. Tuh ya, karirnya akan hancur. Tuh. Bingung dengan statusnya, meraih impiannya juga bingung. Obsesinya nggak jelas sama karmiknya nanti. Hubungan Fuji sama Aisar gimana? Aisar lagi sama Filmi, lagi pacaran dia. Udah nggak ada Aisar sama Fuji. Adanya Filsar.
Kalau Filsar gue baca dah, nggak apa-apa. Dia lagi jatuh cinta, Aisar sama Filmi. Jangan diganggu. Adalah buset lu ya. Orang lagi jatuh cinta, Aisarnya sama Filmi. Ya, Aisar lagi jatuh cinta sama Filmi. Banyak VT-nya lagi VIP. Jangan diganggu tuh anak berdua. Ada lagi Aisar sama Puji. Aisar lagi bahagia sama Filmi. Ngadi-ngadi. Aisar sama Puji. Orang Aisarnya lagi bahagia sama Filmi. Malah udah kayak nembak. Kalau kamu nikah sama aku, misalnya kamu masuk Islam ya. Tuh, itu udah doa. Sesuai dengan readingan gue waktu itu. Kan gue udah baca. Aisar akan mengucapkan ya kayak ajakannya Filmi masuk Islam. Aku udah baca. Tahu sih pergagal move on tuh. Orang lagi jatuh cinta Aisarnya sama Filmi. Lu lagi gangguin kebahagiaan orang bed lu ya. Tuh yang gue bilang maksakan diri tuh. Begitu tuh. Begitu. Udah tahu Aisar lagi bahagia sama Filmi. Lu ganggu-ganggu aja lu. Udah gue reading Aisar sama Filmi. Penuh kebahagiaan. Filmi juga udah sempet kok jadi pelanggan gue. Kebahagiaan dia. Jangan ganggu-ganggu. Apalagi Aisarnya udah kayak orang nembak. Kalau kamu nikah sama aku, kamu mau nggak masuk Islam? Itu udah nembak sebenarnya. Udah kode. Itu udah kode itu Aisar ke Filmi. Nanya-nanya Aisar sama Puji. Orang Aisar lagi bahagia sama Filmi. Nih nanti nih karirnya DM bingung ya. Karirnya ke arah kemana nggak jelas. Target hidupnya juga jadi kayak hampa. Ya itu karena energinya si karmik. Nggak jelas. Ya, nggak jelas. Mi, benarkah Aisar disantet? Lo kata siapa? Kalau dunia artis begitu mah udah wajar, Beb. Dunia artis tuh udah wajar kalau kayak gitu-gituan mah. Persaingan. Wajar, sayang. Persaingan. So, koneksi twin flames-nya ini menggantung ya. Karena kalaupun misalnya mau kembali lagi, ini harus belajar mengimbangi permainannya ya. Jadi harus disaring lagi kebohongannya. Kalau dunia begituan mah entertainment masalah santet menyantet itu udah biasa, say. Ya, udah biasa dunia persaingannya. Ya. Jadi, koneksi twin flames-nya ini ya lagi dihantam perasaan gak enak, gak nyaman. Bahkan juga komunikasinya jadi menggantung. Gak jelas. Terperangkap dalam permainan ya dari twin flames-nya. Ini gak nyaman sih kalau aku bilang. Makasih cintaku, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ya, jadi gak nyaman.
energinya untuk Twin Flames-nya saat ini ya. Makasih cintaku. Iya, lagi banyak serangannya Twin Flames-nya. Kita lihat ya koneksinya DM dengan karmik gimana setelah ada huru haranya masalah itu ya videonya. Tuh kan, ini topeng semua ya, hubungannya DM sama karmik nih nggak jelas, manipulasi semua, nggak ada kejujuran. Kalau dibilang HTS TTM ya begitu. Tuh. Iya, penuh topeng, kuat banget tuh. Nanti hubungannya jadi nggak seimbang ya. Permasalahannya karena uang nanti nih. Koneksinya nggak kuat nanti. Karena ya akan terbongkarnya lagi kebohongan-kebohongan. Apalagi nih di antara karmik sama DM. Nih. Ini nanti berujungnya uang masalahnya. Ya, berujungnya uang. Jadi ini dua-duanya sama-sama ya memakai topeng, dua-duanya hubungannya penuh kebohongan, penuh dengan kepalsuan. Hubungannya karmik sama DM nanti nggak ada ketenangan ya, drama terus perjalanannya. Iya, nanti masalahnya uang. Ini perjalanannya nggak ada ketenangan ya, DM sama karmik nih. Drama terus, saling menyalahkan tuh. Jadi ya saling menjatuhkan nantinya. Saling menjatuhkan. Jadi kayak ya gara-gara lu nih karir gue jadi berantakan, kerjaan gue berantakan, keuangan gue berkurang. Ntar begitu nih karmik sama DM. Muncul satu persatu ya Mi readingan. Insya Allah sayang. Kan Mami cuman sebagai perantara doang sih. Ya masalah dikabulkan Allah itu izin Allah ya. Dan Mami pun gak minta 100% sama Allah. Gak mau. Mami gak mau minta 100%. Karena itu kehendak Allah ya. Mami hanya minta 90 aja ya Allah. Udah. Selebihnya, 100-nya, 1000-nya itu milik Allah. Ya. Karena Mami gak mau. Apa namanya. Terlalu perfect juga gak baik. Gitu ya. Jadi ya udah. Secukupnya aja. Aku minta 90. Amin, semua kan izin Allah ya sayang. Mami kan sebagai perantara doang. Oh iya, nanti Mami baca buat yang para itu ya, para pelanggan ya, yang masih aktif. Mami bacakan nanti nih habis ini ya, buat para pelanggan Mami. Mami bacakan. Makasih Rani, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Dita mana Dita? Cupi mana Cupi? Makasih Ivo. Rezekinya biar bertambah terus. Belum bangun kali ya Cupi ya? Masih jam segini.
Waalaikumsalam. Makasih Mami Inces, berkah selalu rezekinya. Bertambah terus dari segala arah yang halal. Ya, hubungannya karmik nanti akan bermasalah tentang keuangan dan saling memberikan drama satu sama lainnya. Dan nanti akan saling menyalahkan. Ya. Menyalahkan. Kita lihat ya apa yang ada di pikirannya keluarga feminim setelah melihat videonya yang gendongan beredar. Kamu tahu nggak? Orang tuanya bilang apa? Udah kamu move on aja sendiri. Kejar karirmu. Kejar kesuksesanmu. Kamu bisa dapetin siapapun yang kamu inginkan. Nih, orang tuanya ya. Ya, kamu bisa mendapatkan siapapun yang kamu inginkan. Kalau bisa yang sejalan denganmu. Yang bisa menghadapi segala ujian bersamamu. Ya, suksesan dirimu sendiri aja. Udah pentingin dirimu. Nih, dia nggak menebar kebencian, nggak nebar suatu keburukan ya. Setelah melihat video itu ya. Tuh, ya. Jadi kayak, ya udah kamu move on aja lah. Ya, pikirin kerjaan kamu. Kamu bisa dapetin siapapun yang kamu inginkan. Ya, bahkan yang bisa sejalan dengan perjalanan hidupmu. Mau susah, mau senang, mau happy, mau sedih. Nih. Ya, tuh. Cari. Ya, bukan setara. Jadi, bukan setara sih kalau dibilang ya. Jadi yang mau berjalan ngikuti ujiannya sama kamu. Bukan setara karena harta, bukan setara karena fisik, bukan. Tapi yang mau berjuang sama-sama. Ketika lagi senangnya, ketika lagi sedihnya, ketika lagi jauhnya, ketika lagi deketnya, kayak gitu. Ya sekarang kamu move on aja. Ya, sini. Move on aja udah. Tuh. Ini orang tuanya tahu loh, sedih sih, kecewa. Karena tadinya pandangannya ini adalah sebagai twin flame, sebagai pasangan tuh. Yang terbaik tadinya pikirannya. Tuh. Yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan. Ini udah ada nih kartunya tuh. Seven of Wands, Seven of Pentacles, Six of Cups, Four of Wands tuh. The Lovers guy, ini keluar ini. Tuh, The Hermit. Yang didoakan ini sebenarnya pasangannya ini oleh orang tuanya. Tapi pada akhirnya kecewa. Four of Cups, kecewa. Ya udahlah, jalanin aja, terima kekecewaannya yang sekarang. Ya. Jadi keluarga dari si feminim ini ya nerima aja, udah lepasin. Tapi nggak menuntut apa-apa, nggak ngejelekin apa-apa, nggak. Jadi coba, udah lo mentingin diri lo sendiri aja, gitu loh. Cari yang terbaik, cari yang memang mau berjalan denganmu, mau baik, mau buruk, mau jauh, mau deket, tapi bisa sejalan denganmu, kayak gitu. Oh iya, profesional. Ini padahal udah doanya loh, doanya orang tua loh. Mereka tuh berharap ini bisa bersatu tadinya tuh. Harapannya besar. Tapi ternyata ya mereka menelan kekecewaan sendiri jadinya. Dengan adanya video itu ya, kayak gitu. Kaget sih, kaget. Ya kaget nggak kaget.
Ya mau gimana? Kita kan berdoanya ya biar Puji sama Rakin bisa publish, jangan ucap teman sahabat lagi karena sudah banyak videonya yang ya yang nyebarin kan bukan orang lain lagi ya, tapi ya dari mereka sendiri gitu loh. Jadi ya kalau bisa sih ya udah terbuka aja, inilah pasangan saya. Jadi kitanya bubar. Ya. Kita lihat ya koneksi Twin Flames. Tuh, keberanian kan? Tuh, karena hubungannya mereka tuh lagi gelap, say. Dari kebahagiaan surganya nih lagi gelap, lagi dibayangin kegelapan. Notice how the moon affect you energy and manifesting kan? Tuh. Jadi yang tadinya mau bahagia jadi gelap. Ini dua-duanya nih ya. Twin Flames ini indigo loh, punya kelebihan ini. Punya kelebihan dua-duanya sebenarnya. Cuman ya itulah ujiannya kan ada yang kuat, ada yang enggak gitu. Ya harus memberanikan diri aja. Kalau memang Feral ya, untuk Feral nih khususnya. Kalau memang kamu merasa sama Puji udah nggak ada apa-apa, kamu mengucapkan Verpu bubar. Begitupun dengan Puji, ya. Kalau memang merasa nggak nyaman dengan kata Verpu, ya udah tinggal bilang Verpu bubar. Jadi kita semua fansnya Verpu, siapapun yang mendoakan Verpu itu kita ya berhenti berdoa dengan untuk yang lain gitu loh. Waalaikumsalam. Jadi berdoa untuk yang lain, artis lain. Nggak usah takut kehilangan fans, nggak usah takut kehilangan rezeki. Kalau memang kamu yang merasa nggak salah, gitu loh. Kalau kamu merasa salah ya pastinya ada rasa takut kehilangan fans, ada rasa takut kehilangan rezeki. Ya otomatis apa yang harus kita lakukan? Ya berkata jujur, lakukan perbaikan. Bener nggak? Ya kalau kamu melakukan dengan baik dan benar dan memang nggak sesuai prasangka buruk orang gitu ya, ya udah. Kamu gak usah takut. Ya iyalah, jujur kuncinya lah sayang. Kalau nggak jujur gimana? Kerjaan apapun juga kan nggak bisa. Harus jujur lah kuncinya. Iya, padahal kita nyuruhnya go public nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, serius. Nih, aku juga menyarankan untuk Feral. Feral, kalau memang kamu udah nggak sama Puji bener-bener, tolong katakan Verpu bubar. Bikinlah video. Ya, Verpu bubar. Kita bubar. Nah, Puji pun sama. Kalau udah nggak nyaman dengan kata Verpu, tinggal bilang Verpu bubar. Kayak gitu. Jadi kitanya juga tidak memaksakan doa kita untuk menyatukan mereka ketika Puji sama Feral itu udah ada ucapan Verpu bubar. Bener nggak sih? Coba. Nah kalau begini kan jadinya kayak serasa kita maksain mereka nyatu. Karena merekanya juga, Puji atau Feralnya juga nggak ada kata-kata Verpu bubar. Terus kitanya gimana? Ditambah lagi ya, kenyataannya Puji lagi dekat sama Rakin ya dengan video-video begitu kan jadinya orang yang tadinya bangga senang dengan Verpu misalnya ya dengan Puji jadinya bertolak belakang, bingung kan doanya. Bener nggak? Jadi bingung doainya mau gimana ini. Kalau memang udah nggak nyaman dengan kata Verpu, tinggal bilang bubar. Di antara mereka berdua nih, kita siap bubar. Serius. Kayak tadi tuh, ya kan ada orang nanya, coba dong bacain Aisar sama Puji. Lah orang Aisarnya lagi deket sama si Filmi. Filmi aja udah ditembak, kalau lo nikah sama gue mau masuk Islam apa kagak. Lah gimana sih lu? Ya kan? Nah itu gagal move on tuh. Karena dia nanyain, bacain dong Aisar sama Puji. Lah orang Aisarnya lagi happy sama Filmi. Lu bacain si Aisar sama Puji. Salah lapak lo. Aisar udah gue bacain sama Filmi. Dibilang senternya sama.
Jodoh Tuhan yang tahu, Mbak. Lah iya, jodoh Tuhan yang tahu. Orang Filmi sama Aisyah lagi bahagia, lo ganggu-ganggu. Ya janganlah. Ya kan, jangan. Masa dipaksakan Aisyah sama Puji? Udah tahu mereka lagi ada pasangan masing-masing, ada temennya masing-masing. Jangan dipaksa. Lagi pula juga di sini gue nggak ada yang maksa, ye. Puji harus sama Ferrol, Puji harus sama Rakin, Puji harus sama Aisar, kagak ada. Kagak ada di sini mah. Justru di sini gue selarasin energinya Puji sama Ferrol biar selaras karena mereka center 9. Apa sih center 9? Lo cek di Google. Center 9 artinya apa? Cek tuh di TikTok banyak tuh penjelasan tentang center Destiny Matrix. Lihat itu artinya apa? Penyembuh, healer. Ya, terlahir dengan energi spiritual. Kalau tidak diselaraskan, akan menjadi dampak buruk buat dirinya dan banyak orang. Kalau diselaraskan, bisa membantu banyak orang dan dirinya dia sendiri untuk menyembuhkan mentality dan juga energi-energi gaib. Sebagai jembatan sedekah. Tuh, center 9, kalau mau tahu. Emang udah tugasnya. Udah ada tugasnya itu center 9, gak sembarangan. Jiwa center 9 itu pasti ujungnya adalah sebagai jembatan sedekah. Ya, kebanyakan sebagai jembatan doa. Karena mereka sudah terlahir ya dengan energi spiritualnya. Begono. Di sini mah tidak ada yang memaksa, cuman jangan ganggu orang yang lagi bahagia. Filmi sama Aisar lagi bahagia. Di reading pun gue udah baca kemarin. Mereka bisa sejodoh, malah bagus. Kalau memang Filmi orang tuanya nerima Filmi jodoh sama Aisar terus masuk ke Islam, malah bagus. Aisarnya dapat surga. Ya enggak? Ya malah bagus. Kalau memang Aisar benar-benar serius sama Filmi, ya ngajak nikah, ya kan? Itu aja udah ada ucapan loh, videonya udah banyak itu seliweran. Ya kan, lagi 17-an. Nah, kita ambil energi kebahagiaannya tuh dengan niat yang positif. Gitu loh. Ya insya Allah, kan di sini aku selaraskan. Hasil itu punya Allah. Ibarat kita tuh ikhtiar, sayang. Ikhtiar, ya. Ikhtiar aja dulu. Apapun lah ujiannya di tengah perjalanan, mau kita berhenti nih dari ikhtiar. Paksa diri terus. Kenapa? Karena ketika kita berhenti, sebenarnya kita udah mau nyampe. Kayak gitu. Doa maksa aku, Mi. Ya udah, silakan, itu makan kamu. Ya udah ya, karena udah mau asar. Insya Allah nanti kita live lagi. Nanti aku baca di Perbayar ya. Dan juga untuk pelanggan aku yang ada di TikTok yang masih aktif, aku akan cek hari ini dan aku baca buat kalian. Oke, thank you so much yang udah gabung. Sehat-sehat, rezekinya biar bertambah. Dan terima kasih selalu dukung channel aku. Jangan lupa main ke YouTube-nya, ada video ulangnya di YouTube MS Fortune Tarot 99. Jangan lupa bantu subscribe ya. Bye-bye guys, thank you.